Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda dan semua, jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Pada video kali ini aku mau share vlog mengatur keuangan rumah tangga lagi ya. Namun kali ini bukan pengaturan keuangan rumah tangga kami pribadi, tapi kebetulan di video sebelumnya seorang ibu rumah tangga muda sharing di salah satu videoku mengenai keuangannya yang katanya selalu kebingungan, kemudian setiap akhir bulan ini selalu kebobolan. Sebetulnya aku sempat ragu ya Bun untuk membuat vlog pengaturan keuangan rumah tangga untuk orang lain, karena aku sebetulnya bukan ahli keuangan. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang juga masih belajar terus untuk mengatur keuangan rumah tangga supaya lebih baik ke depannya. Jadi anggap saja ya di sini kita saling sharing, bertukar pikiran, dan mudah-mudahan bermanfaat dan ada yang bisa diambil dari video yang aku buat ini. Kemudian yang kedua, alasannya adalah kebutuhan prioritas setiap rumah tangga itu berbeda-beda. Jadi yang lebih tahu dengan kebutuhan skala prioritas itu adalah kita sendiri. Namun di sini aku mencoba berdasarkan sedikit informasi yang diberikan oleh Bunda Nia, ini namanya ya. Di sini Bunda Nia ini memiliki total penghasilan bersama suami sebesar 10 juta rupiah per bulan. Bunda ini memiliki cicilan mobil sebesar 5,5 juta per bulan. Jadi sekitar 55% dari penghasilan yang diterima. Menurut aku pribadi, persentase pembayaran cicilan di sini terlalu besar ya. Namun untungnya penghasilan yang dihasilkan oleh Bunda Nia ini beserta suaminya ini saya rasa lebih dari cukup untuk ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang masih kecil. Jadi pengaruhnya nggak begitu besar. Itu menurut pendapat aku ya, karena besar kecilnya penghasilan itu relatif. Yang penting jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saran aku, sebaiknya sebelum menetapkan pengambilan cicilan ya perlu dipertimbangkan persentase ideal dari masing-masing kebutuhan. Namun di sini aku yakin Bunda Nia ini memiliki alasan tersendiri mengapa harus mengambil mobil dengan cicilan sebesar 5,5 juta rupiah per bulan tersebut, karena bisa jadi alasannya untuk mempercepat pelunasan. Nah yang pasti ketika kita sudah membuat keputusan maka artinya kita sudah siap dengan perubahan pengaturan keuangan setiap bulannya dan harus merubah gaya hidup yang biasa kita jalani. Sekarang di sini aku tuliskan persentase ideal menurut aku untuk anggaran pengeluaran ya. Seperti yang pertama adalah kebutuhan tetap, ini berkisar antara 20 hingga 30%. Di mana untuk kebutuhan tetap itu berisi berbagai macam cicilan atau kebutuhan biaya tetap kita per bulan seperti pembayaran sekolah anak atau infak ya. Jadi di dalamnya semua itu yang tidak bisa kita kurangi lagi porsi pembayarannya. Itulah sebabnya tadi aku katakan bahwa 55% untuk pembayaran cicilan mobil ini sudah melebihi dari persentase ideal kebutuhan tetap. Yang kedua adalah kebutuhan pokok. Di sini aku buat rentangnya adalah sekitar 50% hingga 40%. Di sini persentasenya lebih besar dikarenakan kebutuhan pokok tersebut merupakan kebutuhan utama yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita, jangan sampai terlalu kikir atau terlalu boros. Seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi kita sesuaikan saja dengan kebutuhan dan gaya hidup yang sederhana asal terpenuhi dan tercukupi. Berikutnya adalah kebutuhan tambahan sekitar 10 hingga 15%, sesuaikan kebutuhan ya. Di mana kebutuhan tambahan ini seperti kebutuhan jajan anak, dana sosial seperti pergi hajatan ke tetangga atau teman, atau juga kebutuhan hobi dan kesenangan, serta juga kebutuhan untuk dana darurat. Terakhir, tabungan atau investasi yang menurutku ini wajib ada sekitar 15 hingga 20%.
Inilah persentase anggaran pengeluaran berdasarkan skala prioritas menurut aku ya. Jadi persentase ini nggak mutlak harus sama setiap rumah tangga. Namun kembali lagi ini adalah sekedar acuan kita untuk membuat rencana anggaran pengeluaran berikutnya. Karena perbedaan prioritas kebutuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor pendapatan. Semakin besar jumlah pendapatan seseorang, maka akan mendorong orang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dengan standar yang lebih tinggi. Sebagai contoh, rumah tangga yang memiliki penghasilan 10 juta per bulan tentulah mengambil mobil baru dengan cicilan 5,5 juta per bulan. Namun, sementara untuk rumah tangga yang memiliki penghasilan di bawah 5 juta per bulan, ini biasanya tentu menyesuaikan dengan mengambil mobil second misalnya atau mobil baru juga namun dengan cicilan di bawah 5 juta rupiah per bulan. Berikutnya, perbedaan prioritas kebutuhan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Untuk rumah tangga yang berada di lingkungan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang tinggi, biasanya akan memiliki prioritas alternatif yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di lingkungan dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah. Kalau ini kita kembalikan lagi ke kepribadian masing-masing ya. Faktor yang ketiga, di sini aku buat faktor lainnya karena memang banyak sekali penyebab prioritas kebutuhan orang itu berbeda-beda. Nah, yang ini bisa jadi misalnya lingkungan dengan daerah yang berbeda memiliki harga produk pangan yang berbeda pula, seperti harga sayur mayur, ikan-ikanan, dan lain-lain. Dari berbagai faktor tersebut, memang kita tidak bisa memaksakan untuk menyamakan setiap persepsi kita ya. Paling kita hanya bisa saling memberikan motivasi dan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Baiklah, sekarang langsung saja aku mau tuliskan beberapa informasi yang diberikan oleh Bunda Nia, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anaknya. Yang pertama adalah cicilan mobil sebesar 5,5 juta rupiah per bulan, kemudian pembayaran tagihan PLN dan air ledeng sebesar kisaran 600.000 rupiah per bulan, pembayaran sekolah anak sebesar 500.000 rupiah per bulan, dan pembayaran WiFi atau pulsa sebesar kisaran 350.000 rupiah. Seperti biasa aku mau buat tabel rencana anggaran pengeluaran yang terdiri atas 4 kolom ya. Yang pertama adalah kolom nomor, kolom kedua adalah rencana pengeluarannya, kemudian kolom ketiga adalah jumlahnya atau budget batasan yang ingin kita tetapkan, dan yang terakhir adalah kolom sisa dan mudah-mudahan dari pengeluaran kebutuhan per bulannya ini masih ada sisa. Yang pertama adalah kebutuhan tetap atau wajib, di mana kebutuhan ini pengeluarannya tidak bisa kita kurangi lagi. Seperti yang tadi diutarakan di awal adalah cicilan mobil Bunda Nia ini sebesar 5,5 juta rupiah. Kemudian ada pembayaran sekolah anak sebesar 500.000 rupiah. Dan di sini aku tambahkan lagi adalah infak ya. Karena ini wajib ya, sebesar 2,5% dari penghasilan Bunda Nia ini sebesar 250.000 rupiah. Maka total untuk kebutuhan tetap atau wajib seluruhnya adalah 6.250.000 rupiah. Yang kedua adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ini terdiri atas pembayaran WiFi. Di sini aku tambahkan juga kebutuhan pulsanya ya. Jadi total jumlahnya 350.000 rupiah. Karena tidak bisa memungkiri ya, untuk pulsa ini juga diperlukan dalam komunikasi sehari-hari, terutama jika kita tidak berada di daerah yang memiliki jaringan WiFi. Yang kedua adalah pembayaran tagihan listrik dan air ya dengan kisaran 600.000 rupiah per bulan. Nah, di sini aku cuman bisa menyarankan agar melakukan penghematan penggunaan listrik dan air ya Bun. Misalnya dengan cara mematikan listrik di siang hari atau mencabut colokan pada peralatan elektronik yang tidak digunakan dan lain-lain. Berikutnya, rencana anggaran belanja bulanan aku buat sebesar 500.000 rupiah. Di sini sudah termasuk dengan belanja kebutuhan beras ya.
Dan aku harap di sini kedua anak ibu tidak lagi menggunakan pampers. Kemudian usahakan membeli produk kebutuhan rumah tangga yang harganya bisa dijangkau ya. Misalnya kalau selama ini Bunda menggunakan sabun cair, bisa diganti dengan sabun batangan, atau misalnya menggunakan deterjen dengan merek yang harganya lebih tinggi, itu bisa diubah dengan menggunakan deterjen dengan harga yang lebih rendah. Disinilah di awal tadi sudah aku jelaskan ya, bahwa dengan keputusan yang sudah kita ambil, maka kita harus siap dengan perubahan pengaturan keuangan setiap per bulannya dan mengubah semua gaya hidup yang biasa kita jalani. Lanjut, kemudian belanja mingguan. Di sini aku buat sebesar Rp200.000 per minggu. Ya, jadi total untuk 1 bulan ini anggarannya adalah Rp800.000. Dan di sini saran aku memang Bunda harus lebih ekstra untuk setiap hari menyiapkan menu masakan di rumah ya, terlebih untuk makanan cemilan anak-anak supaya mereka berkurang jajannya di luar. Kemudian suami juga harus siap untuk membawa bontot pada saat bekerja ya. Maksudnya bekal ya, kalau bahasa saya itu bontot ya, bekal ya, makan di kantornya supaya mengurangi anggaran pengeluaran jajan di luar. Kemudian untuk kebutuhan membeli gas LPG sebesar Rp80.000. Dan terakhir seperti yang diminta oleh Bunda itu untuk pegangan suami itu aku buat sebesar Rp200.000. Dan di sini udah termasuk untuk kebutuhan minyak ya. Mudah-mudahan saja lokasi tempat bekerja suami beserta ibu ini tidak jauh dari rumah ya, sehingga bisa menekan pengeluaran untuk biaya transportasinya. Nah, total untuk kebutuhan pokok di sini adalah sebesar Rp2.530.000. Yang ketiga adalah kebutuhan tambahan yang terdiri atas jajan anak. Di sini aku anggarkan sebesar Rp50.000. Walaupun tadi aku sudah sarankan agar Bunda untuk rajin membuat menu masakan di rumah beserta cemilan untuk anak-anak untuk menekan tingkat pengeluaran jajan di luar ya. Kemudian di kebutuhan tambahan ada dana darurat dan dana sosial sebesar Rp170.000. Sementara untuk hobi dan kesenangan di sini sengaja tidak aku tuliskan ya, karena memang di awal aku sudah bilang bahwa Bunda harus siap mengubah gaya hidup konsumtif yang biasa dijalani ya. Jadi apabila memang ada keperluan yang dibutuhkan ya untuk dibeli, maka bisa memanfaatkan dana darurat. Yang keempat adalah tabungan atau investasi. Di sini aku anggarkan sebesar 10% dari penghasilan ayah dan Bunda, yaitu sebesar Rp1.000.000. Jadi total semua rencana anggaran pengeluaran yang sudah dibuat ini adalah sebesar Rp10.000.000. Jika dirasa pos anggaran pengeluaran ini masih ada yang kurang, maka Bunda bisa menambahkan atau menyesuaikan dengan kebutuhan Bunda sehari-hari. Yang pasti intinya membagi-bagikan pos setiap pengeluaran ini sangat bermanfaat untuk menekan pengeluaran di luar kontrol kita, sehingga tidak ada lagi istilah kebobolan seperti yang Bunda ceritakan ya. Terakhir di sini aku mau menuliskan beberapa solusi dari permasalahan ini ya. Yang pertama dengan cara memperbaiki gaya hidup kita dari yang biasa kita lakukan sebelum mempunyai cicilan. Misalnya dengan menggunakan produk rumah tangga yang lebih murah harganya atau terjangkau. Kemudian pengurangan produk yang masih bisa kita atasi. Contohnya pengeluaran untuk pampers anak ini bisa kita tiadakan asal kita rajin melakukan training toilet ke anak-anak, atau memberi alas karpet dan kain pada tempat tidurnya, dan lain-lain ya. Pokoknya banyak sekali usaha yang bisa kita lakukan untuk menekan angka pengeluaran pada belanja bulanan ataupun belanja mingguan. Yang kedua solusinya adalah perbaikan atau perpanjangan jangka waktu cicilan. Nah memang ya untuk perpanjangan jangka waktu cicilan kelebihannya adalah cicilan per bulannya itu lebih kecil, tetapi jatuhnya harga mobil yang kita beli lebih mahal. Kembali lagi ke masalah pilihan ya Bun. Berikutnya untuk solusi ketiga ini adalah
Menjual aset yang tidak mempengaruhi penghasilan. Yang tidak ya mempengaruhi penghasilan. Di sini aku salah tulis. Dan ini merupakan salah satu alternatif untuk menutupi cicilan yang bengkak setiap bulannya tadi. Nah, apabila upaya memperbaiki gaya hidup sudah dilakukan, kemudian beberapa solusi di atas juga tidak memenuhi kriteria ya, maka ini solusi yang keempat adalah dengan cara meningkatkan penghasilan dengan mencari pekerjaan tambahan. Nah, demikianlah vlog mengatur keuangan rumah tangga kali ini beserta tips dan solusinya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton video YouTubeku. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.